Audio Jungle. 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 Halo guys, perkenalkan nama saya Ellen Blaseliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paujiah dari kelas 04 Sake 002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Sari. Saya akan menjelaskan tentang manajemen letter. Manajemen letter ialah suatu alat komunikasi antara kantor akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pengendalian intern dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari KAP atau kantor akuntan publik di samping laporan pemeriksaan akuntan yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan langganan. Diharapkan perusahaan akan senang jika diberitahu kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internnya beserta saran-saran perbaikannya. Jika pengendalian internal bertambah baik, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam perusahaan. Tujuan dari manajemen letter ini adalah untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki usaha klien. Rekomendasi memusatkan pada saran untuk dapat beroperasi lebih efisien. Selanjutnya, untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan yang pertama, Internal Control Questionnaire, dan yang kedua, flowchart atau bagian arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Nah, dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan melakukan compliance test atau tes ketaatan untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang dijelaskan dalam Internal Control Questionnaire, flowchart, dan naratif memo. Dalam membuat manajemen letter, perlu memperhatikan beberapa hal yang penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Pertama, manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internnya. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise atau mengejutkan. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dengan komentar dari manajemen. Yang keempat, ada manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik.
halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Harus diusahakan agar walaupun kita mengomentari kesalahan orang lain, namun tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Dan yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan raba lugi. Misalnya mulai dari kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Atau menurut hal-hal penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secara mungkin. Dan yang keenam, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Dan yang terakhir, pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Manfaat manajemen letter dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manfaat untuk klien, yaitu dapat mengetahui kelemahan pengendalian internal perusahaannya dan dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Tentunya berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua ada manfaat untuk kantor akuntan publik, yaitu menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik dan keberlanjutan serta penyebar luasan jasa yang diberikan, di mana jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Dan juga jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, maka akan menambah klien kantor akuntan publik. Selanjutnya yang ketiga, ada manfaat untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksaan, yaitu 1. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. 2. Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Yang ketiga, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Selanjutnya, ada tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama ada asisten auditor atau juga bisa disebut sebagai junior staff, di mana petugas dari asisten auditor terjun ke lapangan ke kantor perusahaan setiap hari untuk bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik itu mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. Selanjutnya, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Yang kedua, senior auditor atau pimpinan tim audit. Senior auditor merupakan pimpinan dari tim audit yang ditunjuk untuk melakukan tugas tertentu dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah tujuan audit yang ditentukan tercapai. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama yaitu menganalisis kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor atau informasi kelemahan pengendalian internal perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun hal yang termasuk manajemen letter. Yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter dengan bagian pajak dan manajemen servis dari KAAP. Yang keempat, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Dan yang kelima, melakukan perbaikan yang diperlukan setelah dianalisis. Ketiga, audit supervisor atau manajer. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter,
mengusulkan perbaikan yang diperlukan kepada audit senior. Yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Yang ketiga, setelah dianalisis audit partner dan diperbaiki, atau jika ada saran perbaikan dari audit partner, diskusikan konsep manajemen letter dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk definalisasi. Dan yang kelima, melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan, meminta persetujuan audit partner jika ada saran perbaikan dari manajemen perusahaan. Yang keempat, audit partner. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan audit senior. Yang kedua, mengembalikan konsep tersebut berikut saran perbaikan kepada audit manager. Yang ketiga, hasil diskusi tersebut dibahas dengan audit manager. Yang keempat, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirim ke manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, meminta audit manager untuk didiskusikan dengan manajemen perusahaan. Berikut merupakan contoh manajemen letter.